Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat siang ini ketemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah Kalkulus 2. Pada subbab hari ini Ibu akan menerangkan tentang dua subtema 2.3 notasi jumlah dan sigma. Oke, pada subbab ini ada dua soal. Andaikan, soal pertama, andaikan sigma I dari 1 sampai N, AI sama dengan 60. Dan sigma I sama dengan 1 sampai N, BI sama dengan 11. Oke, di sini dihitung nilai I sama dengan 1 sampai N, di mana 2AI dikurang 3BI tambah 4 nilainya berapa, atau dihitung nilainya berapa. Oke, kita jawab sigma I sama dengan 1N 2AI kurang 3BI tambah 4. Oke, sebelumnya telah kita pelajari bahwa sigma ini rumusnya ini bisa kita kita pakai rumus ya, kita pakai rumus atau teorema yang sebelumnya. Oke, ini menjadi konstanta di sini 2 ya. 2 dikeluarkan, sigma I sama dengan 1 sampai N, bersisa AI. Ini 2-nya dikeluarkan karena 2 konstanta dikurang. Oke, ini konstantanya 3 sigma I sama dengan 1N BI ditambah sigma I sama dengan 1N 4. Oke, ini sama dengan 2 sigma I dari 1 sampai NAI ini diketahui gimana? Oke, ini dia ya, 60 ya. Dikali 60 dikurang 3. Yang ini diketahui, yang ini ya. BI sigma I sampai N, BI sama dengan 11. Berarti ini sama dengan dikali 11 ditambah Oke, ini ditambah. Ini perhatikan, 4 di sini adalah konstanta dan sigma. Jadi konstanta itu dijumlahkan sampai N kali, tidak ada variabel di sini, berarti nilai konstanta itu sendiri. Berarti ini ditambah 4. Jadi ini sama dengan 120 dikurang 33 ditambah 4. Oke, nilainya berapa? Jadi hasilnya adalah 91 untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal yang kedua ini adalah dia minta sederhanakan. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, AI ditambah 1 dikurang AI. Oke, untuk soal yang ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N, AI ditambah 1 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Oke, ini sama dengan ini tadi itu AI ditambah 1, sedangkan di sini AI. I-nya dimulai dari 1. Oke, jadi kalau kita pindahkan ini menjadi barisan, ini menjadi A1 ditambah 1. Oke, dia sigma ya, ditambah A2 ditambah 1. Karena barisan itu dari 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai N. Oke, jadi ini ditambah 1. Barisan ini tambah 1 untuk sigma yang pertama ini. Oke, ditambah A3 ditambah 1 ditambah A4 ditambah 1 tambah sampai tambah A N ditambah 1. Oke, karena rumusnya tadi adalah
I ditambah 1. Sekarang I-nya N, berarti N ditambah 1. Oke. Dikurang, ini sigma yang pertama, ini sigma yang kedua, ini berarti. Oke. Ini menjadi, ini seperti biasa saja. A, ini kurang ya, berarti dikurung dulu. A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah bla 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 tambah A N, tutup kurung. Oke. Sama dengan, oke, ini kita sederhanakan nih. Ini menjadi A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah AN ditambah 1. Oke, ini kita lepas kurung menjadi min A1 dikurang A2 dikurang A3 dikurang A4 dikurang bla 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 dikurang AN. Oke. Kira-kira ada yang bisa kita selesaikan? Kita habiskan. Oke, kita selesaikan ya. Oke, coba perhatikan. Ini A2. Ini minus A2, berarti hilang dia. A3. Ini minus A3. Ini A4. Minus A4. Oke, Ibu bikinnya terlalu itu ya. Oke, A4 selanjutnya. Oke, seharusnya ini Ibu tambah, maaf dulu. Ibu tambah dulu supaya A5-nya hilang. Dikurang. Oke, berarti ini juga ya, berarti ya. Oke. Ini A5 ditambah, perhatikan tadi, ditambah AN. Oke. Ini menjadi A5 dikurang AN. Oke, perhatikan ini A4 tadi ya. Oke, A5 dan A5. Oke. Selanjutnya sama dengan, oke, pada baris ini, Ibu, pada baris ini sebelum kita tulis AN tambah 1, pastinya ada AN-nya. Oke. Oke nih. Jadi untuk AN, oke, untuk AN juga hilang. Tuh. Oke. Yang bersisa di sini lagi adalah, perhatikan, min A1 ditambah AN tambah 1. Oke. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal ini merupakan latihan untuk teorema ke-7. Oke. Dihitung nih, dihitung. Yang A adalah sigma I sama dengan 1 sampai 10 I. Oke. Untuk yang ini kita memiliki rumus tadi itu adalah rumus kita ya. Sebelum kita masuk ini, kita Ibu akan mengulang lagi rumusnya. Ini rumusnya tadi di teorema ke-7 apa? Siapa yang ingat? Oke, ini rumusnya adalah, mudah-mudahan ada yang ingat ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N ya. SI sama dengan N tambah 1 per 2. Oke, jadi ini sama dengan, berarti yang N sekarang berapa? 10 ya. Oke, jadi sigma I sampai dari 1 sampai 10 I sama dengan, oke, N kita tuh N substitusikan biasa aja, 10 ditambah 1 per 2 sama dengan 10 dikali 11 per 2 sama dengan 110 per 2 sama dengan 55. Untuk soal yang B, apa tadi soalnya? Oke, sigma I sama dengan dari 1 sampai 10 juga. Sekarang I-nya I kuadrat. Oke, nih rumusnya apa? Sigma N I sama dengan 1, I kuadrat sama dengan N kali N tambah 1. Oke, N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Oke, ini sama dengan berapa tuh? N-nya sekarang 10 ya, berarti 10 ditambah 1
2 kali 10 ditambah 1 per 6. Jadi ini sama dengan 10. 11 dikali 21 per 6. Oke, ini sama dengan berapa? Nih, ini adalah 231 ya. Oke. Ini aja berarti 10 kali 231 per 6 sama dengan 2310 per 6 sama dengan 38,5. Oke, untuk yang C itu adalah I-nya berpangkat 4 ya. Karena hanya mensubstitusikan, Ibu rasa semua bisa. Jadi untuk yang C itu tolong dikerjakan sendiri di buku, di catatan, di latihannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk soal kedua. Soal kedua. Oke, hitung sigma I dari 1 sampai 10. 2I kurang 5. Oke, kita jawab. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Oke, sigma sama dengan 1/10 2I dikalikan ke dalam menjadi 2I kuadrat dikurang 10I. Oke. Ini sama dengan kita jabarkan sigma. Oke, ini begini ya supaya lebih jelas. Oke, ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 10 2I kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 10 10I. Oke. Sama dengan oke, konstanta dikeluarkan karena seperti kita ketahui konstanta itu bisa dipindahkan ke depan. Oke. Ini menjadi berapa? 2 sigma I sama dengan 1 sampai 10 I kuadrat dikurang 10 sigma I sama dengan 1 sampai 10 I. Oke, ini I kuadrat dan ini I. Oke, jadi sama dengan 2 I kuadrat. Oke, untuk I kuadrat rumusnya gimana tadi? Oke, untuk I kuadrat berapa? N ditambah 1 2N ditambah 1 per 6 tutup kurung dikurang 10 untuk I saja. Oke, itu I saja berarti N ditambah 1 per 2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sama dengan 2 substitusi biasa. Ini 10 dikali 10 ditambah 1 dikali 2 kali 10 ditambah 1 per 6 ya. Oke. Dikurang 10. Oke, ini agak panjang. 10 ditambah 1 per 2. Oke. Sama dengan. Oke. Ini 2. Ini 10 kali, maaf. Satu dulu ya. 10 ini 10 dikali 11 dikali 21 per 6 dikurang 10. Ini adalah 11 ya. 11 dikali 10 berarti 110 per 2. Oke, gimana bisa dimengerti untuk yang ini? Oke, setelah yang tadi itu kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Ini menjadi 2310 per 6 dikurang 10 dikali 110 per 2. Oke, ini sama dengan berapa ini? 2310 dibagi 6 adalah 385 dikurang 10
dikali 55. Jadi sama dengan 770 ya. Dikurang 550. Jadi hasilnya adalah 220. Gimana? Bisa dimengerti untuk soal yang kedua ini? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan integral tertentu. Untuk contoh soal pada integral tertentu, yang membedakan integral tertentu dengan integral tak tentu adalah batasnya di sini, oke? Untuk batas min 1 sampai 2, jadi dari A ke B, oke? Sifat yang akan dipakai sama. Untuk penurunannya di sini sama juga. Jadi yang berbeda hanya pada akhir integral kita akan mensubstitusikan batas awal dan batas akhir. Kita selisihnya kita cari selisih antara batas atas dan batas bawahnya gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk contoh pertama ini masih biasa ya, oke? Sama dengan integral min 1 sampai 2. Oke. Ibu akan ulangi lagi untuk integral ini. Sifatnya adalah X-nya ditambah 1. Lalu pangkat tersebut diturunkan menjadi penyebut. Oke, ini berarti pangkatnya ada 1 di sini tapi nggak ditulis ya. Jadi ini menjadi 4. Oke, sebelumnya X kuadrat. Ini karena 1 di sini jadi 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 2 diturunkan dia menjadi penyebut. Berarti 4/2. Oke, X kuadrat dikurang. Untuk yang ini pangkat ditambah 1 lalu diturunkan. Oke, berarti 6. Pangkatnya menjadi 3 karena ditambah 1 ya. 6/3 X pangkat 3. Maaf, ini dx. Oke. Sepertinya di sini ada kesalahan dalam penulisan ya. Oke, coba perhatikan dulu. Ini kalau setelah integralnya ditulis nih seperti ini, udah diselesaikan sifatnya, batas ini seharusnya letaknya di sini tuh, bukan di depan lagi. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi ingat lagi, ini oke diterima, tapi kalau sudah dibikin menjadi integral, ini berubah penulisannya menjadi seperti ini. Batas diletakkan di akhir fungsi. Oke, kita lanjutkan yang ini. Ini menjadi, kita selesaikan dulu ya. Ini menjadi 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 dari min 1 sampai 2. Oke. Gimana? Selanjutnya kita apakan ini? Kita substitusikan ya. Oke, kita substitusikan ya, sama dengan ini tadi batasnya dari 2, yang didahulukan di sini untuk mensubstitusinya adalah batas atas. 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 pangkat 3. Oke, ini semua dikurang. Oke, ini semua dikurang. Ini min 1 ya. Substitusikan di sana. Ini menjadi 2 dikali min 1 kuadrat dikurang, oke, ini supaya tidak ragu, dikurungi lagi, dikurang 2 min 1 pangkat 3 tutup kurung. Oke, sama dengan ini 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 8 dikurang adalah 2 dikali 1. Ini ganti kurung biasa aja. 2 dikali 1 karena min 1 kuadrat itu adalah min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 adalah 1 ya. Dikurang 2 min 1 pangkat 3 berarti 3 kali dikalikan min 1-nya. Oke, seperti ini. Min 1 dikali min 1 dikali min 1 berarti menjadi 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Oke, ini menjadi 2 dikali min 1. Oke, sama dengan ini menjadi 8
dikurang 16 ya. 8 dikurang 16 dikurang berapa ini? Oke, dikurang juga lah supaya sama deh bentuknya. Ini menjadi 2 dikurang dikali kurang berarti menjadi positif 2. Ini menjadi 8 dikurang 16 adalah min 8 dikurang min 4 ya. Ini sama dengan min 12. Gimana? Bisa dimengerti? Oke, untuk soal kedua, soalnya adalah dari min 1 sampai 1, X pangkat 4/3 ditambah X sepertiga dx. Oke, ini yang berbeda di sini adalah pangkatnya di sini pecahan ya. Oke, coba kita selesaikan. Ini menjadi ditambah 1 ya. Ingat, ini di depan ini pasti ada 1, berarti 1/4/3 ditambah 1 X 4/3 ditambah 1. Lumayan bervariasi soalnya. Ditambah 1/1/3 ditambah 1 X 1/3 ditambah 1. Biasanya kita bikin integral itu ada C. Karena dia ada tentu, C-nya kita hilangkan, kita ganti dengan batas min 1 sampai 1. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan ini menyamakan pecahan. Masih ingat menyamakan pecahan? Oke, kalau menyamakan pecahan itu seperti ini. Ibu pakai cara yang cepat saja, kali silang ya. Jadi di sini kan ada 1, ini kan tadi 1. Sebenarnya di bawah ini ada 1 juga, tapi tidak ditulis. Jadi kalau kita menyamakan penyebutnya, 1/4 dikali 1 itu 4, ditambah 3 dikali 1 itu 3/3. Yang di bawahnya 3 kali silang saja. 4 kali 1 4, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3. Oke, X. Hal yang sama untuk pangkatnya, ini untuk penyebut ya. Oke, berarti 4 ditambah 3/3 tambah. Oke, 1 kali 1, ini satunya sebenarnya ada 1 di sini tapi tidak ditulis ya. Tuh, tidak ditulis. Nah, tuh, ini Ibu tulis tuh. Saya hapus lagi. Karena tidak lazim orang bikin penyebut itu 1 ditulis juga. Karena tuh dibikin aja 1 untuk pembilangnya saja. Oke, ini menjadi 1 ditambah kali silang ya. 1 kali 1 1, 3 kali 1 3. Terus penyebutnya 3 kali 1 3. Ini menjadi X. Ini. Oke, ini menjadi 1 ditambah 3/3 sama dengan berapa ini? 1/7/3 X 7/3 ditambah 1/4/3 X 4/3 dari min 1 sampai 1. 3. Oke, 1 dibagi 7/3. Waktu sekolah menengah ya, sekolah dasar kemarin, ini tidak bisa langsung kita bagi. Kita akan merubahnya menjadi ini kan, sama dengan oke, Ibu bikinnya akan di sini. Ibu bikin supaya kamu bisa mengulang lagi. Jadi kalau 1 dibagi 7/3, oke, di SD dulu menjadi 1 dikali 3/7 karena ini tidak bisa langsung kita operasikan. Ini menjadi 3/7. Oke, ini dia. Ini menjadi 3/7 X 7/3. Oke. Untuk berlaku hal yang sama untuk ini menjadi 3/4 X 4/3 min 1 sampai 1. Oke, ini ingat ya. Ini pelajaran waktu sekolah dasar dulu. Oke, kita masuk ke sini. Setelah seperti ini sudah bisa kira-kira sifat integralnya sudah ada. Terus langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan
pangkat ini ke fungsi yang sudah selesai kita integralkan tadi. Ini menjadi sama dengan 3/7. Substitusikan menjadi ada yang salah Ibu kayaknya ya. Oke, ini dia min ya. Oke, 1 ya. Jadi 1/7/3 ditambah 3/4 1/4/3. Oke, ini dia. Oke, dikurang di sini aja ya. Dikurang berapa lagi? 3/7 min 1 7/3 ditambah 3/4 min 1 4/3. Oke, tutup kurung. Kita lanjutkan ke sini. Ini sudah bisa Ibu hapus kah? Supaya ada space untuk menulis. Oke, dihapus. Ini sama dengan berapa? Ini 3/7 dikali 1/7/3 itu nilainya pasti 1 ya. Jadi 3/7 dikali 1 ditambah 3/4. 1 dipangkat 4/3 itu akan sama 1 juga. Oke, ini dia. Ini untuk fungsi yang telah disubstitusi batas atas. Oke, dikurang. Ini baru fungsi yang akan disubstitusi batas bawahnya. Dia itu adalah -1. Untuk -1 berarti 3/7. Ini tadi akar 7/3 ya. Berarti 3 di sini, min 1 7 di sini. Paham? Yang penyebut ini 3. Oke, ini tadi ya. Oke, Ibu ingatkan lagi. Ini adalah 7/3. Pembilang dan penyebut itu terletak di sini nih, di tudung akar. Sama dengan seperti ini nih. 4 pangkat setengah. Ini akan sama artinya dengan akar dari 2 di sini, 4 di sini, satunya di sini. Oke, penyebut yang dua ini letaknya di sini. Oke, ini seperti ini. 4 pangkat setengah sama dengan akar dari 2-nya tudung akar, 4 berpangkat satunya di sini. Tapi karena tidak lazim tudung akar itu ada 2, khusus untuk yang tudung akar 2, orang menghilangkan. Oke, tuh. Ini maksudnya adalah tudung akar yang berpangkat 2. Oke, untuk tudung akar yang berpangkat 3, 4, 5 wajib ditulis karena membedakan dengan tudung akar yang berpangkat 2 tadi. Jadi ini adalah tudung akarnya berpangkat 3. Jadi ditulis, nih ditulis. Oke. 3/7 ya. Ini min 1 yang ini ya. Kita sampai di sini baru ya. Oke, ditambah 3/4. Ini menjadi akar dari min 1 3 4. Oke, ini Ibu hapus ya. Oke, sama ini 3/7 ditambah 3/4 dikurang. Untuk ini min 1 berpangkat 7 ini tidak bisa kita sederhanakan ya, karena itu akan menghasilkan akar dari min 1. Akar dari min itu tidak ada karena itu bilangan imajiner. Jadi untuk ini kita tetap tulis di sana ada 3/7 min 1 7/3. Oke, ini tetap di sini. Oke, selanjutnya ditambah 3/4. Oke, min 1 berpangkat 4 berapa? 1 ya. Jadi 1 berpangkat 4. Ini menjadi berapa ini? 1 berpangkat nih 3 ya. Oke. Karena min 1 pangkat 4 itu hasilnya 1. Jadi sudah selesai untuk operasi pangkatnya, lalu tudungnya lagi. Setiap yang di berpangkat tudung 1 kalau diakarkan tetap hasilnya 1 ya. Berarti untuk ini hasilnya adalah 1. Oke, kita lepas kurung. 3/7 ditambah
3/4 dikurang 3/7 min 1 7/3. Ini Bu kurung deh biar jelas. Dikurang 3/4. Oke, kira-kira ini hilang, ini hilang. Ini menjadi 3/7 kurang 3. Ini disebut bilangan imajiner. Berarti 3/7i. Oke, gimana? Bisa dimengerti hasil untuk soal pada integral tertentu yang kedua ini? Hasilnya ini adalah 3/7 untuk soal yang ini ya. 3/7 dikurang 3/7i bilangan imajiner. Soal ketiga ini adalah variasi dari penyelesaian integral dengan cara substitusi. Mungkin banyak yang lupa karena kemarin juga udah Ibu bahas ya. Ini substitusi, tapi substitusi untuk integral tertentu. Ini cukup mudah kalau kita biasa membahas soal. Oke, untuk substitusi ini yang menandakannya adalah salah satu fungsi di sini merupakan turunan dari fungsi sebelumnya atau fungsi yang lain. Oke, Ibu ulangi lagi. Seandainya ada soal yang kamu perhatikan atau kamu analisa, salah satu fungsi di sini merupakan turunan dari fungsi yang lain, itu cara mencari integralnya adalah pakai substitusi. Oke, kita misalkan. U sama dengan ini ya, U ya. Oke, X sama U di sini memang susah agak membedakan. Oke, Ibu bikin aja X seperti ini. X kuadrat. Oke, berarti ini juga harus Ibu ganti dong ya, supaya tidak ragu. Oke, karena U dan X Ibu hampir sama. Oke, ini X dan ini X. Oke, ini X juga. Jadi U sama dengan nih X kuadrat ditambah X. Dan kalau diturunkan menjadi 2X tambah 1. Benar kan? Fungsi ini merupakan turunan dari fungsi yang di depannya. Jadi kalau seperti itu soal, berarti kamu pakai menyelesaikannya dengan substitusi. Dah, U-nya udah nih. Ini ketinggalan nih, DX. Karena ini diturunkan berarti ini juga diturunkan simbolnya. Oke, karena ini dimisalkan berarti batas juga di. Ini selanjutnya tadi Tadi kita membahas tentang turunan ini, dan sekarang kita membahas karena ini dimisalkan berarti otomatis batasnya juga akan berubah. Untuk batas U bawah nih, U bawahnya adalah X kuadrat tambah X, berarti 0 kuadrat ditambah 0 sama dengan 0. Sedangkan U atasnya sama dengan, dia itu tadi X ya, X kuadrat, berarti substitusikan biasa saja. 4 kuadrat ditambah 4 sama dengan 16 ditambah 4 sama dengan 20. Itu batasnya. Batasnya berubah karena kita pakai pemisalan. Jadi sama dengan integral 0 sampai 20. Oke, 0 sampai 20. Yang tadi ini yang mana ya? Ini ya. Ini menjadi U berpangkat setengah. Dan yang ini tadi, ini 2X tambah 1 nih. 2X tambah 1 DX ini menjadi DU. Sudah sederhana ya dibandingkan dari soal yang di atas. Oke. Lalu selanjutnya kita akan coba mengintegralkan. Oke. Oke, ini ya. Kita lanjutkan. Ini mana tadi? Pangkat ditambah 1 lalu dijadikan penyebut. Jadi 1, ini ada 1 di sini tapi nggak ditulis. 1 per setengah ditambah 1 U setengah ditambah 1. Ini batasnya 0 sampai 20. Oke, ini sama dengan pakai menyamakan penyebut dengan cara silang tadi. 1 ditambah 2 per 2 U 1 ditambah 2 per 2. Ini sama dengan 1 per 3 per 2. U 3 per 2. Dari 0 sampai 20. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini, oke.
Tidak bisa langsung dioperasikan. Kalikan dulu, akan berubah dikalikan lalu pembilang dijadikan penyebut. Berarti ini berubah tempat. Jadi sama dengan 2/3 U 3/2 0 sampai 20. Oke, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan batas atas dikurang batas bawah. Oke, 2/3 U-nya, oke ini Ibu 2/3-nya Ibu keluarkan ya. U-nya adalah berarti 20 3/2 dikurang, ini 0 ya, 0 3/2. Oke, ingat Ibu nggak kali satu-satu. Ibu tidak memasukkan 2/3 ke fungsi, tapi Ibu keluarkan, baru setelah itu Ibu kalikan. Itu sama itu caranya. Oke, sama dengan 2/3 ini menjadi berapa? Akar dari 2, nggak perlu ditulis ya 2-nya. Jadi ini adalah 20/3 dikurang 0 sama dengan 2/3. Oke, 20/3 berapa? Akar dari 8.000 ya. Oke, kira-kira berapa nih akar dari 8.000? Sama dengan 2/3 akar dari 1.600 dikali 5 ya. Oke, sama dengan 2/3 akar dari 1.600 berapa? 40 ya. 40 akar dari 5 sama dengan 80/3 akar 5. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk soal yang ketiga? Oke, sudah Ibu bahas contoh dan soal-soal pada itu sebenarnya 2 pertemuan Ibu jadikan satu dan Ibu jadikan dalam satu video di sini. Jadi untuk selanjutnya ada latihan, nanti latihan ini Ibu kasih waktu tenggang untuk menjawabnya itu 1 minggu. Jadi latihan ini kamu kumpulkan hari 1 minggu ya, terlalu lama atau gimana ya? Oke, 1 minggu atau gini aja deh, Ibu kumpulkan sampai hari Senin ya. Sampai hari Senin Ibu kumpulkan, jadi ada waktu kamu 3 hari untuk mengerjakannya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di WA Group atau Japri. Oke, sekian video penjelasan Ibu tentang subbab 2.3 dan 2.3 dan 2.4 ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Insya Allah ketemu minggu depan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.